Saya bilang silahkan, itu hanya masukan. Saya hanya menyarankan sebaiknya kalau kita berpikir keberlangsungan di antara berempat kami, saya katakan saya, Mas Andi, Ade Aris dan Budayu, mestinya ada yang berlanjut. Siapapun monggo silahkan, haknya komisaris dan pemegang saham, supaya ada kontinuitas. Tapi saya pun juga tidak ingin gitu company ini hancur ke depannya gara-gara keegoisan pemimpin perusahaan sebelumnya. Kenapa butuh perangkat? Tadi selama ini kan pengembangan bisnis dikelola oleh katakanlah direksi. Bisa jadi ada beberapa visi yang tidak nyampe segala macam gitu ya ke teman-teman. Kan bukan hanya untuk mencari kepuasan direksinya gitu ya. Dia harus bisa dijalankan dengan baik. Yang program ketiga adalah mencari sumber-sumber pendanaan baru. Ini pun juga tidak mudah. Nah, saya ingin menyampaikan ke teman-teman pada forum ini, kemarin saya juga sudah sampaikan. Mulai tahun lalu Desember kita sudah merilis MTN. Apa? MTN singkatan apa? Tesla? Nah, cuman saya ingin sampaikan tuh ada satu perbedaan yang sangat prinsip antara kita pinjam ke bank dengan mengeluarkan MTN. Ketika pinjam ke bank itu, tidak lantas bank itu menjadi milik kita gitu, atau perusahaan ini jadi milik bank gitu. Tetapi ketika MTN itu, proyek yang kita anggota tuh itu milik mereka. Mereka punya hak untuk masuk ke dalam, untuk apa. Tolong disadari itu. Makanya ya saya khususnya sama Pak Tiasno dulu pernah beberapa kali gitu punya rencana bagaimana perusahaan ini bisa IPO, go public gitu kan. Dan sebenarnya MTN itu adalah tahapan-tahapan awal supaya kita terbiasa ada pihak lain yang ikut di luar pemegang saham yang saat ini pemerintah yang ikut ngawasin kita. Apa dampaknya? Kalau performansi kita jelek itu, ya kekayaan kita tuh bisa dikapling, saya bilang tuh. Dan ini perlu saya sampaikan karena banyak di antara kita tuh nggak sadar gitu, seolah-olah dapat MTN kayak pinjam ke bank biasa gitu. Itu sesuatu yang sangat berbeda konsekuensinya secara legal. Jadi misalkan nanti SMPPBM misalnya, dan kita sangat disupport full oleh pemegang saham. Saya pikir itu, saya bersyukur pada satu sisi gitu, kita selalu mendapatkan orang-orang di pemegang saham tuh yang full support. Kita memang perusahaan kecil segala macam gitu. Saya tanpa bermaksud kita lebih baik bijak, ini hanya cerita aja gitu ya. Ketika kita misalkan, yang namanya di Bandung itu kan banyak perusahaan besar ya. Tapi kalau orang BUMN itu datang ke Bandung, pasti yang dikontak ke kita, nemenin kek, nyari apa kek. Sampai suatu saat gitu saya nemenin salah satu deputy gitu. Kemudian ada direktur perusahaan yang sangat besar di Bandung ini yang telepon, kau jangan ngomong ya, aku lagi di Bandung gitu. Lagi sama Anda. Loh kenapa Pak? Susah kan. Kalau pergi dengan perusahaan besar itu disangkanya kita lagi bikin deal lah, dapat duit lah kan. Kalau pergi sama ini karena miskin gitu, kecurigaan itu nggak ada gitu.
aman katanya gitu kan. Tapi secara individu itu ada untungnya gitu loh. Kita jadi tahu, ya cuman kita juga tahu diri. Menyamai satu mobil kemana-mana seharian gitu, kan suka ada juga gitu orang yang sok tahu gitu. Saya sih diem aja kalau nggak ditanya nggak apa gitu kan. Dia ngomong apa segala macam, ya disitulah yang kasarnya tuh bagaimana kita telinga kiri dengar, telinga kanan nggak boleh dengar gitu kan, gitu loh. Dan kemarin tuh untuk MTN itu saya tuh kaget gitu ya. Saya pikir itu seperti yang sebelumnya PNM yang undang Mbak Tia. Ternyata kemarin tuh Asdepnya sendiri yang undang langsung ke PT Inti bagaimana mengundang seluruh dana pensiun seluruh BUMN Pak Baru, gitu kan, supaya mau beli karena kita masih butuh 265. Karena saya di rapat terakhir untuk minta persetujuan RKAP, saya pernah bilang terima kasih udah disupport full gitu ya, yang sangat luar biasa. Kedua, ternyata kami hanya baru dapat 135, masih banyak. Sebenarnya itu untuk sebuah proyek agak nanggung, dapat 135 itu nggak kemana-mana saya bilang itu, karena secara utang kita dapat, tetapi tidak menyelesaikan proyek, gitu kan. Ini kan nanggung gitu. Langsung diundang kemarin itu semuanya. Dan yang lebih, ya Andri tahu ya, yang lebih hebat lagi bukan hanya beliau yang datang tuh, saktimnya seluruhnya datang. Yang dulu sama gitu kan Asdepnya, luar biasa. Jadi sebenarnya kita mendapatkan support dari berbagai pihak yang sangat luar biasa gitu. Ya. Tetapi kembali tadi tolong disadari bahwa MTN ini tuh agak berbeda dengan pinjam rumah. Anda dipercaya, dikenal publik sekarang, mulai ada yang analisa pihak luar bagaimana performansi kita, gitu kan. Karena kalau nanti PT Inti masih butuh lagi pendanaan baru, pasti track record atau tingkat kemampuan yang saat ini kita lakukan itu akan menjadi pertimbangan untuk investor mau membeli voucher kita. Walaupun dalam MTN sebenarnya itu sudah fix ditentukan di depan gitu ya, gitu loh. Banyak pertanyaan yang menarik teman-teman. Misalkan bagaimana PT Inti mengatur cash flow, karena ternyata di Tito itu kita dapat uangnya di luar. Kita tahap awal masih bisa bersilat lidah, gitu kan. Saya masih bisa menyampaikan bahwa kita punya portofolio bisnis, gitu kan. Memang untuk Tito di ujung, tetapi kita kan punya bisnis yang lain juga segala macam gitu ya. Tetapi kan lama-kelamaan mereka itu tahu detail kan nggak bisa juga gitu terus. Karena untuk disadari oleh kita semua, setiap 1 bulan keterlambatan proyek, ya teman-teman ada yang terlibat di SMPPB berapa orang, karena kita SMPPB ada organisasi mata, itu akan menggerus margin itu 1% hanya dari cost of money. Kita belum bicara kenaikan biaya operasional, ya. Padahal kalau kita bicara RKAP kita penjualan 2,5 triliun, keuntungan kita di bawah itu hanya 40 miliar. 40 miliar itu hanya 1,5%. Jadi sama dengan kalau Anda tuh telat 1,5 bulan ngerjain proyek, itu udah jadi profit kita gitu loh. Saya tadi malam tuh merenung, iya. Emang susah gitu. 15 hari ini sekarang tanggal berapa? 22. Apa kemajuan Tito itu 22 hari? Padahal begitu 1 bulan 1% gitu ya.
Kenapa saya selalu mengajak kita semua gitu, mari kita berkontribusi. Karena Anda itu tidak ada bedanya dengan orang miskin kalau selalu disubsidi oleh teman-teman Anda. Kenapa? Kalau kontribusi Anda itu lebih kecil dari manfaat yang Anda peroleh. Manfaat yang Anda peroleh itu apa? Ada gaji, ada tunjangan, ada kesehatan, ada apa? Berarti kan Anda tuh disubsidi oleh teman Anda sendiri yang memang punya kontribusi lebih besar gitu loh. Kembali ke filosofi hidup yang tadi saya bilang, kalau Anda itu banyak memberi, berarti kan Anda itu banyak meminta tuh. Banyak mengambil hak orang. Atau bukan banyak mengambil hak orang, banyak mengambil keringat orang. Dan ya ini kembali pengalaman saya gitu ya. Saya sampaikan ke anak-anak baru, selama di sini juga banyak yang muda-muda. Kalau Anda masuk ke PT Inti itu pengen cari duit, cari kekayaan, bukan tempatnya. Tapi kalau Anda itu pengen punya peran, saya yakin Anda bekerja di perusahaan yang lain gitu ya. Contoh misalkan, saya kasih contoh Andi Nugroho gitu. Oh sekarang dia dikenal di mana-mana, di radio, di apa gitu. Ya. Ya kan nggak peduli gajinya, yang penting lo dikenal di mana. Lo kerja di Telkom walaupun perusahaan besar. Siapa sih Andi itu kan? Gitu. Dan suatu saat value ini pun juga bisa jadi duit juga kalau Anda pintar. Gitu kan? Bisa. Sama, saya kembali ke tadi, saya punya guru ngaji gitu, ditanya mau harta, mau wanita, atau mau ilmu? Ya saya bilang untuk ilmu, 100% betul. Karena dengan ilmu bisa memperoleh wanita dan bisa memperoleh harta gitu. Hah? Nggak modal. Tapi Pak Nyawang lupa, bagi perempuan tertentu itu konon ceritanya ada yang definisi seksi itu karena pintar, bukan karena fisiknya ini. Loh iya. Loh kata perempuan tuh ngapain katanya ganteng, ketika dibawa ngobrol menang diem gitu kan. Ketika di ini nggak nyahut gitu kan, terus kelakuannya nyebelin gitu kan. Hidup kan ya biasa gitu kan. Kalau ini hidup gitu, ketika SMP, SMA gitu, sampai mungkin perguruan tinggi tingkat 1, tingkat 2 gitu ya. Kalau dicari itu kan selalu yang sifatnya fisik gitu. Makin dewasa itu kan lain. Siapa yang bisa memberi makna untuk kehidupan gitu. Kan berbeda. Ya. Makanya jangan percaya laki-laki gitu ya, Pak. Ya. Laki-laki itu semua pembohong. Dan perempuan senang dibohongi. Kau udah tahu dibohongi menurut. Jadi kalau kita pengen punya peran, menurut saya itu punya kesempatan lah di company ini. Dan nasib orang kan nggak tahu. Ya misalkan ada orang kita yang contohnya Pak Sudiatin malah bisa jadi direktur di Telkom.
Atau saya kadang-kadang bisa nyombong gitu ya. Oke, sebelum itu Telkom, sorry, perusahaan besar segala macam. Tapi sekarang sebelum itu karyawan Telkom yang kan jadi operator lain siapa sih? Jelek-jelek loh, walaupun operatornya tuh jelek gitu kan. Dirut Smart Friend itu, Smart Telkom itu Pak Meja Faiz, XPT Inti. Ya. Sekarang siapa ekstrakom yang jadi dirut di operator lain? Kagak ada. Pak Ubed masih direktur di sana. Coba memang di perusahaan salah satu itu, pokoknya ada loyal, dipakai terus sampai mati. Jadi kayak Pak Ubed itu kan udah pindah, udah loyal aja gitu. Jangan mikir ada kepuasan kerja kalau kerja di swasta. Loyal aja. Besok jadi dirut, ya. Besok jadi direktur, ya. Anda dipindahin, ya. Sampai saya ketemu di situ udah kenal lama sih dulu. Pak Sutikno namanya sama dengan saya. Itu mau berhenti aja karena dulu itu PT Data Indonesia PT dulu tuh yang ngurusin data tuh yang rumahnya frekuensinya dipakai untuk 3G itu. Kan dulu ada yang punya Sinarmas Group tuh hanya untuk komunikasi data karena di company itu. Dulu kan saya sering berhubungan dengan Pak Sutikno itu lagi sama Pak John segala macam. Sampai mau berhenti aja nggak boleh. Oke, berhenti gitu. Tapi Anda jadi advisor lah. Masih digaji juga gitu. Gitu. Artinya banyak kesempatan lah gitu kan. Jadi Anda nggak usah takut lah tentang hidup gitu. Pokoknya bekerja baik itu inilah. Yang program keempat kelima itu masalah produktivitas dan efisiensi. Sebenarnya tadinya kan membangun new kompetensi untuk bisnis ke depan. Ini hanya masalah bahasa aja, pilihan bahasa gitu. Apakah kita akan bicara kompetensinya atau yang kita ukur itu outputnya, produktivitasnya. Kita di direksi bersepakat, oke lah, yang kita ukur itu produktivitasnya gitu. Dimana salah satu di dalamnya itu sebenarnya itu bagaimana membangun kompetensi tadi. Nah ini di dalam hal efisiensi dan produktivitas ini tadi yang saya minta bagaimana kita bisa memberikan kontribusi ke company ini itu lebih besar daripada manfaat yang kita peroleh, supaya Anda tidak dibilang orang yang istilahnya tuh kalau kalau yang nggak bisa ini kan tunarungu, kemudian kalau apa istilahnya gitu? Bukan parasit gitu kan, istilahnya itu kan kayak orang yang misalkan nggak punya kaki apa kan nggak ada. Ya jangan sampai Anda masuk kelompok itulah gitu kan. Kan nggak ada bedanya kalau Anda tuh sekarang ada kontribusinya hanya 10 gitu, sementara ngambil dari company itu 20, kan sama aja dengan fakir miskin yang pinggir jalan sebenarnya. Anda itu disubsidi, disupport oleh teman-teman yang bisa memberikan kontribusi lebih kan? Gitu loh. Karena terus terang sampai saat ini kita ketika diskusi itu kan selalu wah Pak, merit system gitu. Siapa yang punya kontribusi dapat uang lebih banyak gitu. Tapi pada ujung-ujungnya tuh ketika diimplementasikan, sistem itu boleh diterapkan, tapi jangan ke saya, ke orang lain gitu. Sama dengan hajah perempuan gitu kan. Laki-laki itu boleh katanya punya istri 4 asal adil, tapi asal jangan suami saya gitu. Jadi belum bisa lah kita kadang-kadang itu ya. Nah berbicara masalah efisiensi, masalah produktivitas, itu kan masalah perilaku. Sehingga saya pengen terutama pejabat struktural, artinya yang punya tugas lebih banyak ke sisi manajemen daripada ke task gitu,
tugas fungsionalnya. Bagaimana setiap tindakan itu selalu ada pemikiran gitu ya, bahwa waduh, kalau gue itu pergi ke sini gitu kan, kemudian hanya asal pergi, kita keluar biaya sekian, apa yang dibayar perusahaan? Dan itu ingin menjadi, saya harapkan itu menjadi perilaku, pola pikir, pola hidup kita bersama gitu loh. Jadi setiap tindakan kita tuh sebagai sebuah business entity itu ya harus seperti itu. Jangan kebalikannya. Wah, makin lama proyek kan makin enak, SPJ-nya makin ini gitu. Sementara saya katakan tuh SPJ itu bukan ladang untuk menambah pendapatan, tetapi pada prinsipnya karena Anda itu kerja dimanapun harus ditanggung oleh perusahaan, maka ketika Anda kerja ya harus ditanggung perusahaan gitu loh. Bahwa ada kelonggaran lah, Anda bisa sedikit lebih enak makan, sedikit bisa ngerokok lebih banyak karena Anda pening jauh dari anak istri, ya wajar aja gitu. Tapi di luar itu tuh udah gak wajar gitu. Dan yang dikatakan efisiensi yang saya bilang tuh bukan berarti ada nggak boleh ini nggak boleh, tapi bagaimana semua itu tepat. Seperti yang saya bilang, kita semua teman-teman punya pengalaman, untuk teman-teman ketahui aja gitu. Nah, nggak ada yang perlu kita tutup organisasi. Anda tahu, beli tiang sampai suatu saat kita bayar itu 50 miliar, dan sampai sekarang tiangnya tuh nggak dipakai, padahal tadi 1%. 1% dari 50 miliar berapa? 500 juta kan? 500 juta itu kan untuk biaya marketing Anda udah lebih dari. Nah, itu yang dikatakan tepat itu gitu. Tapi lantas bukan tidak menjadi, wah ini kan saya ke Jakarta marketing kan belum tentu ada ininya, wah nggak boleh ke Jakarta. Bukan seperti itu gitu. Ya. Atau kita memanage di tempat Samsung gitu, itu harus diperbaiki juga. Bagaimana saat ini yang namanya budget yang sepele, tapi ternyata duitnya besar. Rem budget untuk 4,5 juta itu baru 150 juta aja udah habis. Ini kan apakah pola bisnisnya yang nggak pas gitu ya? Sama ketika saya di pabrik itu ada yang namanya PIN itu, untuk melakukan in-circuit test itu dilapis emas ya. Dan kalau ada saku itu nggak kelihatan, Anda nyapuin 100 yang kelihatan kok. Dan itu dimonitor dengan baik gitu. Apalagi ternyata sekarang banyak juga penampung yang bisa memisahkan dari logam yang lain itu dengan logam batu dengan mudah gitu ya. Termasuk saya udah kemarin menyampaikan bagi teman-teman yang terkait dengan transaksi harian. Kan kalau kita bicara proses bisnis, sebenarnya itu proses berikutnya itu kan adalah customer Anda ya. Sehingga di dalam berorganisasi itu selalu ada transaksi-transaksi antar unit, antar apa gitu. Saya kemarin sudah memerintahkan bahwa untuk 6 bulan pertama ini Pak Bahrun, karena nanti Anda akan menjadi dirijen untuk proyek-proyek gitu ya, itu bolehlah tidak setiap hari transaksi itu semua dilakukan bersih di hari itu. Dan saya minta mungkin panitia segala macam, kalau bisa bahkan SK-nya tuh disiapkan pada saat Radin gitu. Ini udah perintah aja lah.
Karena ternyata himbauan itu udah nggak berlaku gitu. Susah gitu. Kultur kita itu dihimbau itu susah. Jadi transaksi di minggu itu tuh dibersihkan di 1 minggu. Dan kita ingin di awal semester kedua udah kayak apa? Seluruh transaksi di hari itu beres di hari itu. Sehingga pagi-pagi itu kalau kita mau buka informasi online segala macam di SAP itulah yang paling benar. Sehingga kita tidak setiap saat yang seperti kemarin Pak Barun selalu rekon data aja. Karena kita udah pakai SAP. Kemarin masih engkel-engkelan masalah angkanya. Nah, tentu di Radin ini 5 program strategis ini karena sudah ada angka penjualannya segala macam, bagaimana dituangkan menjadi program harian, bulanan, termasuk tahunan. Sampai ke kerja individu. Cuman ingat loh, kita itu adalah project base. Tidak bisa selamanya job tertentu itu selalu ada. Kan bisa saja gitu. Yang kita rencanakan proyeknya A, ternyata dapatnya B. Kalau Anda terlalu bicaranya kayak pegawai negeri gitu ya, wah ini kan bukan job saya gitu. Wah habis perusahaan. Nggak bisa seperti itu. Dan coba kita mulai belajar juga melihat, tadi yang saya bilang itu, saya memang tidak bisa pungkiri bahwa value yang ada di kita ketika kita di-manage, dikoordinasi oleh teman selevel, bahkan bisa jadi oleh teman yang lebih rendah. Tolong jangan dilihat siapa yang mengkoordinasinya, tapi lihatlah manfaat buat perusahaannya. Saya beberapa kali dalam kesempatan ini memang peribahasanya berbahasa Sunda gitu ya. Di bahasa Sunda tuh ada, kalau di Indonesia kan tuh, walaupun keluar dari mulut manusia, kayak kalau udara itu dibuang gitu. Tapi walaupun keluar dari pantat ayam, kalau telur kan boleh Anda ambil. Itu kan peribahasa yang sangat ekstrim gitu ya. Jadi mungkin ada saatnya kita melihat esensi, ada saatnya kita melihat kisnya, melihat luarnya gitu. Ya. Sehingga suatu saat bisa aja mungkin yang mengkoordinir itu Wawan, Andi Nugroho, sementara yang di-manage-nya Kadifnya. Jangan melihat levelnya gitu, tapi lihatlah kepentingannya. Karena susah kalau gitu tuh, nanti seluruh kadif, seluruh senior leader, seluruh direksi harus selalu ada di tempat kalau udah rapat gitu. Padahal organisasi ini tuh bukan mobile gitu orang. Mari kita sama-sama belajar gitu ya, melihat esensinya dari sebuah pekerjaan ini, bukan semata-mata kita lihat casingnya aja gitu ya. Walaupun tentu kalau teman-teman yang senior leader pun juga secara berjenjang, kalau merasa itu lebih penting, tolong ditaruh prioritas. Sehingga kalau menganggap itu paling penting, ya Anda lihat sendiri. Ya, kita terus terang harus kita akui gitu ya, misalkan sekarang banyak hal yang harus kita perbaiki.